Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Ragam tarian Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya seni. Setiap daerah memiliki karya seni kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi ini memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu itu. Bentuk karya seni tari dapat berupa bentuk dari tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Ayo berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya diskusikan informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragraf. Secara bergantian jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf bacaan di atas. Kemudian tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut. Untuk paragraf 1, gagasan utama setiap paragraf adalah pengertian tari kreasi. Kemudian carilah gagasan utama pada paragraf 2 dan 3. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional. Bentuk tari tunggal, tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden C.C. Sumantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Di sini ada tari pendet dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajari tanpa membedakan asal daerah
setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Di sini ada tari pendek dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari topeng kelana dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Ayo berdiskusi. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan pada batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batasan usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tulis pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Kemudian untuk pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia dapat mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimana perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. 3. Ciri masa anak-anak pada anak laki-laki. 4. Ciri masa anak-anak bagi anak perempuan. 5. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, dan 6. Ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Kemudian isilah tabel berikut tentang ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, dan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, dan ciri-ciri pubertas bagi anak perempuan. Kamu telah memahami beberapa ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa anak-anak atau sudah masa pubertas? Tulis pula alasan dan kesimpulanmu. Tulis kesimpulanmu pada buku IPA kalian. Hasil kesimpulan berupa kesimpulan apa serta alasannya. Kemudian jika kamu seorang laki-laki, pengamatan dilakukan pada anak dan remaja laki-laki. Sebaliknya jika kamu seorang perempuan, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja perempuan. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menuliskan perbedaan ciri fisik dari dua orang yang sudah kamu amati. Tulis hasilnya pada kolom berikut. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.